Tabe selamat lingun alatai, salam sujud kerendem malempang. Kawan pahari semandiai dan juga nih para netizen saya, saudara-saudara saya atau sahabat-sahabat saya dimanapun kalian berada atau semua yang menonton video ini. Nah, sekarang saya mau menjelaskan masalah jin. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Nyai gimana sih jin? Nah, jin itu rupanya ada yang besar. Jin juga bisa menjadi kecil. Jin pun bisa menyerupai manusia. Bisa. Tapi itu jin yang bisa menyerupai manusia itu biasanya jin yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari semua jin-jin yang ada. Biasanya jin-jin yang paling tinggi, kata orang sih yang paling tinggi jabatan dialah. Seandainya dia seorang penguasa dari suatu tempat, dia bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai siapapun yang orang itu seandainya nih di situ tuh ada satu makam yang sangat dituakan sekali. Jin itu bisa menyerupai orang yang telah yang sudah tidak ada lagi, yang dituain, dia akan menyerupai itu. Bisa, jin itu bisa. Bisa, manusia bisa membuat jin itu menjadi takluk atau jin itu menjadi sahabat dia, bisa. Banyak manusia bersahabat dengan jin, banyak. Seperti Nabi Sulaiman pun dulu juga bersahabat dengan jin. Nah, banyak manusia juga bersahabat dengan jin, tapi kita bersahabat. Kita berteman, sama seperti kita berteman sama siapapun bisa berteman. Seperti itu, tapi banyak juga orang yang terjerumus ke dalam situ. Kadang-kadang manusia terkendali oleh jin. Nah, yang lebih bagusnya kita bersahabat. Kalau kita salah-salah dari itu, kita akan terkendali masuk, kita yang akan mengikuti apa yang dimaukan oleh jin. Banyak sih orang-orang yang bertapa ya, mereka bersahabat dengan jin-jin itu banyak. Tidak usah dimanapun, di Kalimantan tempat saya, di Dayak Ngaju juga banyak bersahabat. Tapi kita itu bersahabat bukan untuk yang aneh-aneh, karena kita bersahabat di saat kita seandainya ada orang kayak kita Dayak Ngaju, kita bersahabat dengan ada namanya makhluk di dalam air seperti buaya jadi-jadian. Kenapa kita bersahabat? Bila mana kita naik kapal, kita ada tenggelam, kapal kita akan diselamatkan dan orang itu akan selamat dibawa oleh buaya itu tadi ke daratan. Nih, gimana sih alam gaib? Saya jujur ya, saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah mau mencoba. Sebenarnya antara alam kita dengan alam mereka tuh hampir tidak ada pembatasnya. Hanya asap saja yang mendindingi. Asapnya pun berwarna putih biasa, tapi semakin kita dalam, warnanya itu semakin tajam, makin lama tuh makin menguning, semakin kuning. Itu tebal banget. Di depannya sih cuma asap biasa. Nah, yang kuning itu kita jarang bisa menembusnya, kecuali orang yang punya ilmu yang sangat luar biasa. Itu yang pernah saya coba, tapi saya belum bisa masuk ke situ. Saya ini ngomong apa adanya dan tidak melebihkan. Karena ini apa yang saya ceritakan ini apa yang pernah saya jalani. Jin sama setan itu sama aja, tapi bedanya kalau jin itu bisa menyerupai manusia. Kalau setan itu yang menakut-nakutin, tapi dia satu bangsa, kata orang. Satu bangsa dia, sama saja. Tapi biasanya yang setan itu yang menakuti. Setan itu yang suka menakuti. Nah, kalau jin itu biasanya jin itu orang makhluk yang punya kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak manusia yang datang ke mereka, yang jin yang penguasa itu banyak manusia yang datang ke sana untuk meminta pertolongan. Minta pertolongan apa? Supaya bisa kaya, supaya bisa sukses, supaya juga ada orang juga dengan pengobatan seperti itu. Ada banyak macam seperti itu. Sebenarnya makhluk astral itu tidak bisa lama
di kamera. Jarang sekali, kecuali kamu ritualkan betul-betul. Ritualnya pun tidak sembarangan, asal-asal ritual. Biasanya ritualnya harus benar-benar ritual. Kameranya pun diritualin betul-betul, tidak sembarangan asal kamera disimpan di situ udah jadi, tidak. Kameranya pun harus diritualkan. Supaya apa? Supaya kamera itu bisa jelas, tapi tidak pernah real seutuhnya. Bisa kelihatan, tapi tidak bisa lama. Biasanya hanya hitungan detik. Hanya hitungan detik. Kan banyak di media sosial nih, banyak banget di media sosial. Ada pocong dikasih mercon lah, ada makhluk astral yang gimana, banyak macam di YouTube. Dan saya sering saya lihat. Saya sangat meragukan itu. Itu biasanya sih permainan kamera saja. Tapi kalau mau buat sebagai candaan, apapun yang membuat, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Kadang-kadang kayak kita juga lah manusia, kita terlalu dicandakan juga, kita juga bisa marah gitu. Karena mereka tidak pernah mengganggu kita, kecuali kita yang suka mengganggu mereka. Makhluk halus itu tidak pernah usil dengan kita, tapi kita yang usil sama mereka. Usilnya gimana? Kadang-kadang kita mencari mereka, mencari dia di mana, mencari dia di mana, mencari dia di mana, banyak macam orang caranya mencari. Kecuali, ada kecuali loh, kecuali kita bertapa. Kita bertapa, memang pengen ketemu makhluk astral itu atau jin penunggu apapun. Bila kita bertapa beberapa lama dan kita puasa, kita akan bisa bertemu mereka berapa lama pun kita ketemu mereka. Seandainya 1 jam, mereka akan berbicara dengan kita 1 jam atau 2 jam, bisa. Karena kita sudah melaksanakan tapa kita, kita berpuasa. Biasanya susah, jarang. Biasanya makhluk-makhluk astral, penguasa-penguasa, jin-jin yang penguasa itu, biasanya susah. Biasanya kita harus ritualkan betul-betul. Tidak gampang betul. Tidak asal kita, oh saya nih duduk di sini bawa persembahan, bawa sesajen, belum tentu makhluk itu yang datang. Belum tentu jin yang kita panggil itu yang datang, belum tentu. Kadang-kadang orang-orang yang di samping, makhluk-makhluk halus yang biasa-biasa, yang kayak pocong lah, yang kayak itu yang biasanya kuntilanak lah yang hadir. Itu biasanya penguasa itu datang itu paling terakhir. Itu yang datang ke depan kita pertama kalinya. Biasanya makhluk-makhluk halus yang menggoda kita. Tapi yang kita tuju, seandainya kita mau ketemu jin ini, penguasa ini, itu nanti terakhir. Tidak pernah dia langsung di depan kita pertama kali dia yang datang. Tidak. Itu biasa ular kah dulu, ada kelabang kah dulu, ada perempuan kah. Ada pernah terjadi seseorang bertapa, laki-laki, dia hanya mau ketemu suatu penguasa yang dia mau temukan. Datanglah nanti ular, biasa saja dia, biasa semua, selalu biasa. Datanglah ada sosok satu perempuan lewat yang cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa sosok perempuan itu. Hanya orang ini berucap di dalam hati dia, waduh ini perempuan sangat cantik sekali. Saya pengen sekali ambil ini perempuan jadi istri saya. Selesai dia bertapa, makhluk astral itu belum datang. Akhirnya dia pulang. Ternyata perempuan yang dia temukan waktu dia bertapa itu sudah ada di rumah dia. Dan makhluk itu bertanya, makhluk astral ini, perempuan ini yang goib ini datang dengan mengatakan begini, tadi kan kamu di dalam hati kamu tadi berniat mau menikahi saya. Sekarang saya datang, kamu nikahkan saya dengan betul. Itu loh, sering terjadi seperti itu. Makanya banyak laki-laki yang bertapa, biasanya banyak yang bisa menikah dengan orang goib. Kenapa? Ya karena itu. Bila mana, maaf nih, kita ada perjanjian. Bila mana kita datang ke mereka meminta sesuatu, kita ada perjanjian yang kita lupakan perjanjian itu, biasanya mereka bisa menyakiti kita. Biasanya mereka datang lewat mimpi dulu. Tidak mungkin mereka datang dengan begitu saja. Biasanya lewat mimpi. Lewat mimpi itu mereka mengatakan kepada kita bahwa kamu ada janji yang perlu kamu laksanakan. Biasanya seperti itu. Bisa juga melukai bila mana ada orang yang datang ke tempat suatu yang astral, yang sangat mistiknya luar biasa. Di situ ada orang pesugihan. Seandainya
yang saya ceritakan ini. Nah, ada jin, makhluk halus dan jin yang memang diperintahkan dari penguasa jin itu untuk mengambil perjanjian itu tadi. Seandainya tumbalnya, biasanya seperti itu, tumbal itu dan tidak sembarangan jadi tumbal juga. Biasanya tumbal itu orang yang meminta bantuan dengan jin itu, dia akan memberitahu, ini tumbal saya. Seandainya ambil orang-orang di jalan, jangan ambil keluarga saya. Ada itu, berarti yang biasa akan jadi tumbal itu orang-orang yang di jalan. Biasanya orang-orang jalan, yang biasanya orang yang suka jalan, yang motor, naik mobil, atau biasa kecelakaan, seperti itu biasanya yang terjadi. Saya hanya berpesan kepada sahabat saya, netizen, siapapun semua, silakanlah kalian membuat konten atau membuat apapun di media sosial untuk memberitahu masyarakat supaya jangan memakai ilmu yang salah. Ikutlah aturan agama yang sebenarnya. Silakan kalian monggo, tapi janganlah terlalu berlebihan. Ingat lagi, jangan lupa ya. Ini cerita saya akan berlanjut untuk teman-teman yang pengen tahu cerita tentang makhluk astral atau pengen tahu tentang macam-macam tentang adat Dayak atau pengobatan Dayak. Saya akan menceritakan nanti setiap video-video saya yang lain lagi berlanjut. Jangan lupa tonton saya terus dan tunggu saya terus ya di Nyai Dewi Rantian Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.